Halo Tribunar, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkini dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Malteng launching program Jumat Berkah, masjid jadi pusat pemberdayaan umat. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir launching program Jumat Berkah yang diprakarsai oleh Samudra UMKM. Berpusat di pelataran Masjid Agung Ibnu Abdullah, Kota Masohi, Jumat 31 Juli 2026. Launching program dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Camat atau Forkopimcam, pimpinan lembaga vertikal, serta para pelaku usaha di Kota Masohi. Diketahui Samudra UMKM bersinergi dengan Masjid Agung Ibnu Abdullah dalam upaya menghidupkan masjid, memakmurkan umat, dan menguatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyatakan masjid bukan hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat. Ketika aktivitas keagamaan berjalan seiring dengan tumbuhnya UMKM, maka keberkahan akan hadir, ekonomi masyarakat bergerak, dan kesejahteraan dapat dirasakan lebih luas. Dikatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus mendukung setiap langkah dan inovasi yang memperkuat pelaku UMKM agar semakin naik kelas, semakin berdaya saing, dan semakin mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Dirinya berharap program Jumat Berkah menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan agar semakin mempererat ukhuwah, memperkuat kepedulian sosial, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Terpisah Ketua Umum Samudra UMKM Maluku Tengah, Nurhani, mengatakan pihaknya telah melangsungkan kegiatan Car Free Day melibatkan UMKM di Kota Masohi. Berangkat dari situ, pihaknya berinisiatif untuk membuka ruang baru agar UMKM semakin memiliki kesempatan dan akses untuk mengembangkan usaha mereka. Dari situlah tercetus ide program Jumat Berkah. Menurutnya, tujuan utama program ini ialah menghidupkan masjid melalui berbagai kegiatan yang mempertemukan masyarakat dan pelaku usaha. Atas hal itu, sejumlah kegiatan akan dilangsungkan di Masjid Agung Ibnu Abdullah, mulai dari sholat subuh berjamaah, senam jantung, serta lomba-lomba keagamaan, yaitu Samrah. Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan LPTK Maluku Tengah dan Laski Maluku Tengah, agar momen tersebut dimanfaatkan untuk menjaring peserta. Pihaknya berharap dari program ini terbentuklah generasi yang religius, kemudian memperkuat pelaku UMKM agar semakin naik kelas. Kehadiran berbagai program yang diinisiasi Samudra UMKM membuktikan bahwa membangun ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi dan kepedulian semua pihak. Tema yang diusung hari ini menghidupkan masjid, memakmurkan umat, dan menguatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Memiliki makna yang sangat mulia. Masjid bukan hanya menjadi pusat tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat. Ketika aktivitas keagamaan berjalan seiring dengan tumbuhnya UMKM, maka keberkahan akan hadir, ekonomi masyarakat bergerak, dan kesejahteraan dapat dirasakan lebih luas lagi. Selama ini kan kita bersyukur bahwa Car Free Day ini kan sudah jalan, alhamdulillah sudah berjalan lancar
sehingga kami berpikir apalagi ya yang kira-kira bisa menghidupkan UMKM yang sudah ada ini bisa lebih tumbuh, karena kan satu bidang cuma satu kali saja. Makanya kami berinisiasi untuk mengadakan di Masjid Agung, karena selama ini masjid ini kan hanya dipakai untuk ibadah. Jadi kami berusaha supaya masjid ini bukan sebagai tempat ibadah, tapi kita bisa mengadakan kegiatan produktif ya, contohnya seperti lomba-lomba, mengajak remaja-remaja masjid, remaja-remaja supaya mereka bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian kita nanti dari panitia menyiapkan makanan, minuman, supaya kemudian ada juga nanti senam jantung, senam lansia, itu kita berkolaborasi dengan Kemenhaj. Jadi jamaah haji itu bisa, itu yang takdirnya seperti itu. Pengelola Pelabuhan Tulehu tegaskan tiket wajib dimiliki, pejabat diminta jadi contoh. Pengelola Pelabuhan Laut Tulehu memberi penegasan bagi penumpang yang hendak bepergian dengan moda transportasi laut dari Pelabuhan Tulehu. Penegasan tersebut berisikan kewajiban mengantongi tiket kapal cepat untuk menikmati jasa pelayaran kapal antar pulau di Kabupaten Maluku Tengah. Hal itu disampaikan penanggung jawab sementara Pelabuhan Tulehu, Lahane, yang dikonfirmasi Tribun Ambon usai melerai cekcok penumpang dan petugas, Kamis 30 Agustus 2026. Ia menyampaikan begitu pentingnya memiliki tiket guna memastikan data manifest penumpang sesuai kondisi di real lapangan. Tak terkecuali para pejabat, ia meminta agar mereka sebagai panutan dan memberi contoh ke masyarakat. Dikonfirmasi soal loket ditutup saat penumpang diarahkan membeli tiket, Lahane menyebut ia menerima informasi lain. Ia menyatakan pihaknya bisa saja memberi toleransi. Namun, setiap penumpang memiliki kepentingan masing-masing. Ia mempertanyakan tingkat prioritas, haruskah memprioritaskan satu penumpang dibanding kepentingan orang banyak. Ia menyampaikan bahwa aturan diperketat bukan saja saat ini, namun telah berlangsung sejak dulu. Pasalnya, kondisi tersebut berhubungan dengan keselamatan penumpang. Dikatakan data penumpang penting kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Bila mana terjadi hal di luar perkiraan, maka pengelola pelabuhan yang akan disalahkan apabila data manifest penumpang tidak sesuai kenyataannya. Tentu hal tersebut sebagai langkah tegas pengelola pelabuhan yang mengeluarkan izin berlayar. Olehnya itu, pihaknya selalu memastikan data manifest sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sebelumnya, sejumlah petugas dan penumpang terlibat adu mulut di Pelabuhan Laut Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 30 Juli 2026. Aksi adu mulut tersebut dipicu penertiban tiket oleh petugas di Pelabuhan Laut Tulehu. Kejadian berlangsung pagi sekitar pukul 9:11 waktu Indonesia Timur, sesaat jelang kapal melepas tambatannya. Keributan dipicu penumpang yang terlambat namun tidak diizinkan masuk sebelum memiliki tiket elektronik dari loket tiket. Salah seorang penumpang perempuan menyatakan ia ditahan di pintu kapal dan diminta membeli tiket di loket. Sesampai di loket, ia dikabarkan oleh petugas bahwa dokumen manifest penumpang telah dinaikkan ke kapal.
Alhasil dirinya tak dapat membeli tiket di loket dan diarahkan kembali ke pelabuhan. Namun saat tiba di pelabuhan, kapal telah melepas tambatannya dan berangkat menuju pelabuhan laut Amahai. Dan Tribuners diketahui jarak loket tiket dan pelabuhan diperkirakan sekitar 500 meter. Merbarang tiket itu semua penumpang harus punya tiket, karena yang namanya penumpang dari atas kapal harus punya tiket, karena dia masuk di data penumpang atau manifest. Kalau semuanya penumpang masuk dalam data manifest atau data penumpang, ketika terjadi sesuatu, katong sebagai sabandar, sebagai pengawas di sini harus masyarakat siapa yang mengizinkan surat persetujuan berlayar ketika manifest semua dengan kondisi real di atas kapal, satu dipersyarakan. Dan terjadi apa-apa kita pastikan bahwa manifest yang terdaftar di data penumpang itu harus sesuai dengan kondisi real yang ada di atas kapal. Supaya teman-teman yang punya tiket melakukan normal dan punya tiket. Jadi memang setiap pelayaran itu mereka berpenumpang ini berhubungan dengan jiwa yang diselamatkan. Jadi ketika kayak begitu harus utamakan supaya punya tiket. Kalau semuanya yang lewat itu coba supaya kita rasa para pejabat seperti itu sebagai panutan, orang itu sebagai contoh bagi masyarakat kecil yang semuanya pejabat atau mungkin panutan saja semuanya seperti itu. Bagaimana caranya nanti mungkin itu sudah. Ada ibu yang mana takut? Informasi lainnya, Tribuners, Kajari Maluku Tengah dimutasi di tengah penanganan 2 kasus korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, dimutasi oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Keputusan tersebut didasarkan pada surat keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep datar 4 datar 10122 garing C garing 07 garing 2026 tanggal 29 Juli 2026, di mana Herbert dipercaya menempati jabatan baru. Sementara posisi Kajari Maluku Tengah akan diisi Didik Haryanto yang sebelumnya menjabat koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Belakangan, keputusan Jaksa Agung RI melakukan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan kejaksaan memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan sejumlah perkara korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah. Herbert Pesta Hutapea diketahui mulai menjabat sebagai Kajari Maluku Tengah pada 23 Juli 2025. Dengan demikian, masa kepemimpinannya di Kejari Maluku Tengah berlangsung sekitar 1 tahun, menjadikannya salah satu kepala kejaksaan negeri dengan masa jabatan relatif singkat di bumi Pamahanu Nusa. Pergantian pucuk pimpinan Kejari Maluku Tengah kemudian memunculkan perhatian publik terhadap 2 perkara korupsi besar yang hingga kini masih bergulir, yakni dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023 dan dugaan kredit fiktif BRI unit Pasahari. Kedua perkara tersebut merupakan kasus yang naik ke tahap penyidikan pada masa kepemimpinan Herbert Pesta Hutapea. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka karena penyidik masih menunggu proses audit untuk menghitung besarnya kerugian negara. Untuk perkara dugaan korupsi dana Bansos, penyidik masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
Hasil audit tersebut menjadi salah satu syarat penting sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka. Sementara itu, pada perkara dugaan kredit fiktif BRI Unit Pasahari, proses saat ini masih berada pada tahap klarifikasi auditor terhadap para saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik. Klarifikasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penghitungan kerugian negara yang menjadi dasar kelanjutan penyidikan. Selama memimpin Kejari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea tercatat meningkatkan status 2 perkara tersebut ke tahap penyidikan. Dari sejumlah kasus yang ditangani, baru 1 perkara yang berhasil masuk pada tahap penetapan tersangka, yakni dugaan korupsi dana BOS SD Negeri 23 Maluku Tengah, dengan 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yuda Warta PA memastikan mutasi pimpinan tidak akan memengaruhi proses penanganan perkara yang sedang berjalan. Ia menegaskan seluruh proses penyidikan tetap berjalan secara profesional sesuai mekanisme hukum. Yuda menjelaskan perkara dugaan korupsi bansos masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari auditor. Sedangkan untuk perkara dugaan kredit fiktif BRI Unit Pasahari, auditor masih melakukan klarifikasi terhadap para saksi yang telah diperiksa. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pergantian pimpinan di Kejari Maluku Tengah tidak akan menghentikan proses hukum terhadap 2 perkara yang menjadi perhatian publik. Kini, masyarakat menantikan hasil audit kerugian negara yang akan menjadi penentu arah penyidikan, termasuk peluang penetapan tersangka dalam 2 kasus korupsi tersebut. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Setiap Jumat, Bazar UMKM ramaikan Masjid Agung Masohi. Suasana masjid yang biasanya sebagai tempat ibadah, kini mulai dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal itu terjadi di Masjid Agung Ibnu Abdullah, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Tepat Jumat 31 Juli 2026, Samudra UMKM Maluku Tengah telah meluncurkan program Jumat Berkah. Inisiasi kegiatan yang mempertemukan kegiatan religius, sosial kemasyarakatan, serta menguatkan perekonomian lewat pelaku-pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tenan-tenan UMKM akan digelar di pelataran Masjid Agung setiap pekan di hari Jumat sebagai upaya memakmurkan masjid di Kota Masohi. Tentunya suasana di sekitaran masjid akan diramaikan oleh masyarakat yang berbelanja aneka kudapan, ornamen unik, dan lainnya. Selain berbelanja, mereka juga dapat terlibat dalam kegiatan menarik lain, yakni sholat subuh berjamaah, senam jantung untuk lansia, juga terlibat dalam lomba keagamaan. Kerjasama yang dibangun Samudra UMKM dan pelaku usaha serta sponsorship didukung oleh Pemda Maluku Tengah dengan menghadirkan suasana baru di bumi Pamahanunusa. Pengelola Masjid Agung Ibnu Abdullah, Haji Hulson Tomalima, menyampaikan apresiasi positif
Menurutnya, kegiatan ini dapat memakmurkan masjid, memakmurkan umat, serta memajukan UMKM. Merespon soal tenan-tenan UMKM yang akan digelar, ia yakin bahwa masyarakat akan berbondong-bondong untuk beribadah sembari menikmati suasana baru. Sementara itu, Ketua Umum Samudra UMKM Maluku Tengah, Nurhani, mengatakan pihaknya telah melangsungkan kegiatan Car Free Day melibatkan UMKM di Kota Masohi. Berangkat dari situ, pihaknya berinisiatif untuk membuka ruang baru agar UMKM semakin memiliki kesempatan dan akses untuk mengembangkan usaha mereka. Dari situlah tercetus ide program Jumat Berkah. Menurutnya, tujuan utama program ini ialah menghadirkan masjid. Maksud kami menghidupkan masjid melalui berbagai kegiatan yang mempertemukan masyarakat dan pelaku usaha. Atas hal itu, sejumlah kegiatan akan dilangsungkan di Masjid Agung Ibnu Abdullah. Mulai dari salat subuh berjamaah, senam jantung, serta lomba-lomba keagamaan seperti Samra. Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan LPTQ Maluku Tengah dan Laski Maluku Tengah agar momen tersebut dimanfaatkan untuk menjaring peserta. Ia berharap dari program ini terbentuklah generasi yang religius, kemudian memperkuat pelaku UMKM agar semakin naik kelas. Tribuners, informasi dari Kota Masohi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.